Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saudara, coba kita renungkan tentang video daripada Kiai Imaduddin ini yang mengatakan bahwa tidak ada satupun di Indonesia yang terbukti secara ilmiah bahwa ada zuriyah Rasulullah. Di dunia ada, cuman di Indonesia tidak ada satupun yang terbukti secara ilmiah. Entah seperti apa ukuran ilmiahnya Kiai Imaduddin. Sekarang begini saudara ya, ini bukan hanya mengarah pada nasab Sadeh Ba'alawi, ini juga mengarah terhadap nasab Wali Songo. Karena memang semua di Indonesia tidak ada. Entah video ini kapan, atau memang video ini sudah lama. Yang jelas video ini berada di masa-masa polemik nasab tersebut. Apakah ketika Kiai Imaduddin berkata seperti itu ya, apa memang karena keceplosan? Atau memang sengaja oleh Allah dibuka kedok aslinya Kiai Imaduddin, sehingga dia tanpa sadar berkata seperti itu? Karena setelah nasab Sadeh Ba'alawi, kalau ini sukses, bisa jadi mengarah pada nasab Wali Songo. Sedangkan Kiai Imaduddin sudah kadung diikuti oleh orang-orang banyak. Maka bisa jadi tidak ada nasab zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia ini. Begini saudara masalahnya ya. Ini dari video-video sebelumnya Kiai Imaduddin, baik di waktu Kiai Imaduddin berkata tidak adanya dalil keharusan menghormati dan mencintai zuriyah Rasulullah, ini sudah mengarah terhadap faham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Nah, apakah kita tidak curiga? Apakah memang tidak ada semacam penggiringan dari Kiai Imaduddin bahwa pempaham yang dibawakan oleh Kiai Imaduddin ini memang sengaja dari paham luar aswaja? Sehingga ya, ini kan bentuk curiga. Kalau kalian masih mau mendukung, kecurigaan ini butuh dijawab ya, butuh dijawab. Ketika Kiai Imaduddin menanyakan tentang keharusan mencintai dan menghormati zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya pemikiran semacam itu golongan siapa saudara ya? Kita kan sudah tahu golongan siapa yang tidak mempercayai keharusan di dalam mencintai dan menghormati zuriyah Rasulullah. Sedangkan di dalam ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Mencintai dan menghormati mereka itu sebuah keharusan. Ada satu golongan yang memang tidak mencintai zuriyah Rasulullah. Jadi kalian yang masih mau mendukung Kiai Imaduddin, ini butuh dijawab ya, butuh dijawab. Atau coba kalian berpikir juga tentang tesisnya. Kalau memang kita curiga, karena semua ini berbau-bau di luar ahlu sunnah wal jamaah. Tesisnya ya, cara isbat nasab dan nafinya, ini sudah tidak sejalan dengan faham aswaja. Ketika tidak memakai suhrul istifadah dan lebih mendahulukan tes DNA, mendahulukan kitab sezaman yang jelas tidak berdasar ya, ini sudah keluar dari faham aswaja. Faham aswaja itu kan suhrul istifadah yang didahulukan. Suhro itu bisa sama ya, suhro. Artinya dari atas berkesinambungan sampai ke bawah, itu suhro.
Dan masalah kitab-kitab terdahulu yang lebih tua itu bukan kitab sezaman. Kita hidup di zaman sekarang. Kita menemukan kitab Ki Hasyim Asy'ari. Ada yang lebih tua kitab Syekh Yasin An-Nabhani. Ada yang lebih tua kitab Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada yang lebih tua kitab Ali As-Sakron. Ada kitab Tuhfatuz Zaman yang lebih tua. Ada kitab As-Sulu dan semacamnya. Ini yang dikatakan kitab yang lebih tua, yang lebih terdahulu, bukan kitab sezaman. Ketika kita sudah menemukan kitab yang lebih tua daripada di zaman kita, maka itu sudah dianggap bukan kitab sezaman. Itu yang dimaksud kitab-kitab yang terdahulu. Dan lagian, kalau sudah suhro berarti sudah isbat. Ketika isbat, maka untuk menafikan ini butuh dalil. Ini tidak. Malah ini mengarahkan terhadap putusnya karena tidak tercatat di catatan katanya. Padahal mestinya tercatat itu ya. Cuman mereka tidak mempercayai pada yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Ini jelas keluar daripada faham aswaja. Dan ketika keluar daripada ijma, kesepakatan ulama, ini juga sudah keluar saudara ya. Dari aswaja ini asli, ini pemahaman aswaja saudara ya. Bukan menuduh. Ketika saya berkata semacam ini bukan menuduh. Hanya di dalam hati ini ada kecurigaan loh. Coba ini dijawab. Siapa saja bebas menjawab, baik Ki Imaduddin, sampaikan ini ya. Atau kalian yang mau menjawab. Soalnya ketika menanyakan keharusan mencintai dan menghormati zuriyah Rasulullah, maka kita harus pantasnya curiga. Ketika sebuah tesis keluar dari kesepakatan ulama, keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pantasnya curiga. Ketika video-videonya kita temukan yang memang mengarah terhadap ya ke arah yang tidak benar, maka kita butuh curiga. Ini videonya sepertinya bukan hanya Ba'alawi saja. Bisa jadi sekarang Ba'alawi, nanti bisa merembet ke yang lainnya. Jadi dari video ini sudah ada titik temu untuk kita jadikan ajang berpikir apakah Ki Imaduddin ini ya, apakah Ki Imaduddin ini memang benar mau meneliti nasab Sadah Ba'alawi atau memang tidak percaya adanya zuriyah Rasulullah di Indonesia ini, melihat dari cuplikan video tersebut. Entah itu kapan videonya, cuman itu terlalu jelas ya, terlalu jelas. Videonya terlalu jelas bahwa itu suara Ki Imaduddin. Jadi bukan hanya nasab. Jadi ketika kita melihat itu video, maka bisa kita artikan sementara bahwa bukan itu hanya nasab Sadah Ba'alawi, akan tetapi seluruh baik dari jalur Wali Songo atau dari jalur Sadah Ba'alawi semua diartikan tidak ada. Itu sudah jelas. Dan juga ketika Ki Imaduddin telah berkata satu lagu dangdut lebih mulia katanya dan lebih bermanfaat daripada 70 ceramah habaib, ini juga perlu kita curigai ya. Kenapa hanya habaib yang dicurigai oleh Ki Imaduddin? Pantasnya Ki Imaduddin ini kita curigai. Cara berpikirnya ini memang asli, bukan cara berpikir aswaja. Makanya kalau memang Ki Imaduddin ini peneliti, mau meneliti dan mencari kebenaran, bukan tesisnya dibuat terus dibenarkan sendiri, disohehkan sendiri. Tidak ada yang membenarkan, satupun ulama tidak ada, satupun ahli nasab, niqab, asrof, satupun tidak ada yang membenarkannya, kecuali pengikutnya saja. Tidak ada. Jadi marilah kita kembali terhadap ajaran kiai-kiai kita, terhadap ajaran pendahulu-pendahulu kita, apa yang tidak pernah kita dengar dan apa yang tidak pernah pendahulu-pendahulu dengar, terus kita mendengarnya sekarang, maka jangan ikuti saudara ya. Itu jelas menyimpang. Di zaman Ki Hasyim Asy'ari itu tidak pernah terdengar.
Di zaman sebelumnya juga tidak pernah terdengar. Sampai ke kita sekarang tidak pernah terdengar, baru sekarang ini. Baru akhir-akhir ini sudah 2 tahunan ya, baru terdengar hal semacam ini, maka jangan ikuti. Ya, sudah, terima kasih.